Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Jati dari kelas 10 DPS 3 ingin mengumpulkan tugas tentang bahasa Indonesia, yaitu menceritakan satu tokoh di Indonesia yang diteladani. Dan di sini saya ingin menceritakan tentang Jenderal Tri Anumerta Ahmad Yani atau kerap disapa sebagai Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira yang cerdas dan pemberani dengan karir gemilangnya. Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam gerakan 30 September tahun 1965, adalah seorang legenda bukan karena hanya kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tetapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Bakat dan karakter jenderal kepemimpinan Ahmad Yani telah terlihat sejak dirinya seusia belia atau masih kecil. Sejak anak-anak, Ahmad Yani yang sedang gemar-gemarnya bermain perang-perangan sudah menunjukkan bakat kepemimpinannya dengan selalu menjadi pemimpin bagi teman-teman bermainnya. Jumlah tuturan kesaksian menyatakan saat masih tinggal di tanah kelahirannya di Purworejo, Jawa Tengah, Ahmad Yani kecil kerap terpesona dengan kisah kecerdasan dan keberanian di Ponorogo saat berperang melawan Belanda. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di keluarga Wongsorejo, keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda di Batavia. Dan di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori oleh Jepang, Peta Pembela Tanah Air. Peta Pembela Tanah Air, dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Lanjutannya, saya ingin menceritakan tentang karir militer dari Ahmad Yani. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian diikuti ini dengan berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda ketika ia mencoba untuk mengambil alih kota, mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Sorot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda, sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk serangan umum 1 Maret yang diarahkan pada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1952. Ia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, sebuah kelompok pemberontak yang berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Riders. Keputusan untuk memanggil Yani dividen dibayar dan selama 3 tahun ke depan, pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu kekalahan demi satu. Pada Desember 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Kansas. Pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, di mana ia menjadi anggota Staf Umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian.
Agustus tahun 1958, ia memerintah operasi 17 Agustus terhadap pemerintah revolusioner Republik Indonesia pemberontak di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Pedang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat kedua Staf pada 1 September 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat Stafnya pada 13 November 1963. Otomatis menjadi anggota kabinet, menggantikan Jenderal Nasution. Melanjutkan cerita tentang tokoh yang diteladani, yaitu Ahmad Yani dari akhir hayatnya. Sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia atau PKI di awal tahun 60-an. Yani yang sangat anti komunis menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima, buka kurung, selain keempat angkatan bersenjata dan polisi, tutup kurung. Dan Soekarno mencoba untuk memaksakannya Nasakom atau nasionalisme agama komunisme, doktrin di militer. Keduanya, Yani dan Nasution, menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Hari 1 Oktober tahun 1965, Gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latu Hahari nomor 6 di pinggiran Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif, yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam Gerakan 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya, sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya bersama sekelompok teman-teman dan kerabat. Dia kemudian menceritakan bahwa saat ia pergi di rumah sekitar pukul 23.00 atau jam 11, ia melihat seseorang duduk di seberang jalan seakan menjaga rumah di bawah pengawas. Dia tidak berpikir apa-apa pada saat itu. Tetapi setelah peristiwa pagi itu, ia bertanya-tanya berbeda. Juga dari sekitar jam 9 pada malam 30 September, ada sejumlah panggilan telepon ke rumah pada interval yang ketika menjawab akan bertemu dan dengan keheningan atau suara akan bertanya apa waktu itu panggilan terus sampai sekitar 01.00 dan Nyonya Yani atau MRS Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu. Menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan, pukul 7 malam ia menerima seorang kolonel dari Koti, komandan operasi tertinggi, Jenderal Basuki Rahmat, komandan divisi di Jawa Timur, kemudian tiba dari markasnya di Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan presiden untuk menyampaikan laporannya. Para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111 strip Koti strip 1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang 4 umum atau Indonesia Jenderal Anumerta.
dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Ibu Yani membantu membuat bekas rumah mereka ke museum publik yang berdiri sebagian besar seperti itu pada Oktober 1965, termasuk lubang peluru di pintu dan dinding dan dengan parabot rumah itu waktu itu. Saat ini, banyak kota di Indonesia memiliki jalan dinamai Yani. Selain itu, namanya diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang, juga sebagai nama universitas di Yogyakarta bernama Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Akan melanjutkan cerita tokoh yang saya teladani, Ahmad Yani, di pendidikannya. Ahmad Yani adalah HIS setingkat SD, Bogor tamat tahun 1935. Mulo setingkat SMP kelas B AFD, Bogor tamat tahun 1938. Dan AMS setingkat SMU, SMA atau SMK bagian B AFD Jakarta berhenti tahun 1940. Pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Lalu selanjutnya pendidikan Heiho di Magelang, lalu lanjut ke Petah atau Tentara Pembela Tanah Air di Bogor, lalu kelanjutannya adalah Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1955. Lalu lanjut ke pendidikannya yaitu yang terakhir Special Warfare Course di Inggris tahun 1956. Saya akan melanjutkan cerita tokoh yang saya teladani yaitu Ahmad Yani dari bintang kehormatannya. Ahmad Yani yang pertama adalah bintang RI kelas 2 atau bintang Rakyat Indonesia kelas 2. Selanjutnya adalah bintang Sakti, ketiga bintang Gerilya, keempat bintang Sewindu Kemerdekaan 1 dan 2. Kelima adalah Satya Lancana Kesetiaan 7 dan 16. Lalu selanjutnya ada Satya Lancana G atau G O M I dan VI atau 7. Dan lanjutannya adalah Satya Lancana Sapta Marga atau PRRI. Lalu ada Satya Lancana Irian Barat atau Trikora. Lalu ada Ordenon Narodne Armije 2 Reda Yugoslavia 1958 dan lain-lainnya masih banyak. Menjalani pelatihan sebagai anggota PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, inilah Ahmad Yani mengenal dan jatuh cinta kepada Yayu Rulyo Suttowiryo. Meski itu ada peraturan ketat bahwa Sunanjo belum boleh menikah dan dalam waktu tertentu, Yani memilih nekat menikah diam-diam dengan Yayu pada tanggal 5 Desember 1944. Saat pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945, tanpa ragu sedikit pun Yani ikut bergabung. Kala itu, Yani bahkan diangkat menjadi komandan TKR di wilayah Purwokerto. Terjadi agresi militer Belanda pertama, bakat kepemimpinan militer Ahmad Yani kian terlihat setelah pasukan yang dipimpinnya berhasil menghalau mundur pasukan Belanda yang hendak menduduki wilayah pinggir Ambarawa, Semarang. Atas kecakapannya ini, saat terjadi agresi militer Belanda kedua, Ahmad Yani dipercaya menjadi komandan Waterkreis II dengan wilayah kepemimpinan mencakup daerah pertahanan Kedu. Tak lama setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, Ahmad Yani yang saat itu pangkat letnan kolonel mendapat tugas menumpas Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di wilayah Jawa Tengah untuk mematahkan perlawanan pasukan DITII yang banyak diantaranya adalah mantan pejuang dan kombatan perang kemerdekaan Ahmad Yani. Ahmad Yani membentuk pasukan Benteng Riders. Pasukan yang dikenal bisa bergerak cepat dalam berbagai medan dan cuaca ini berhasil menumpas pasukan DITII yang banyak bergerak di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Pada Agustus 1958, nama Ahmad Yani kembali tercatat dalam sejarah karena ditunjuk sebagai pemimpin 17 Agustus untuk memadamkan pemberontakan PRRI di Sumbar atau Sumatera Barat dengan pasukan khusus yang dibentuknya. Yani yang saat itu berpangkat kolonel berhasil merebut kembali kota Padang dan Bukit Tinggi dan relatif tanpa banyak kesulitan. Kesuksesan operasi 17 Agustus membuat reputasi dan sosok Ahmad Yani kian dikenal dan diakui. Sejak tahun 1959, Ahmad Yani dengan Presiden Soekarno juga mulai terlihat kala itu Yani sering dipanggil diskusi ke istana oleh Presiden. Pada tanggal 1 Januari 1962 atau tepat setahun setelah kenaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal, Ahmad Yani yang menjabat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. 6 bulan kemudian Presiden Soekarno mengangkat Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sekian tugas bahasa Indonesia dari saya tentang menceritakan tokoh yang diteladani, yaitu Ahmad Yani. Maaf apabila tidak memenuhi syarat yang seharusnya 20 menit, karena semua sumber sudah saya cari dari Chrome, Google, Wikipedia, YouTube, dan lain-lainnya. Tapi tetap cuma sampai segini aja videonya. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.